Sekolah merupakan tempat di mana kita belajar berbagai hal baru yang berupa mata pelajaran. Pelajaran yang didapatkan sangatlah beragam yang bertujuan agar menjadi pondasi kita untuk hidup di masa yang akan datang. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah maupun kampus, terutama terkait produktivitas. Penasaran hal terkait produktivitas yang tidak diajarkan di sekolah maupun kampus? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini Minlo akan membahas mengenai 5 hal yang tidak diajarkan di sekolah mengenai produktivitas. Produktivitas adalah salah satu atribut yang dimiliki oleh orang yang sukses, baik itu di sekolah, kampus, maupun dunia kerja. Orang yang produktif biasanya adalah orang yang menciptakan solusi untuk masalah yang dihadapi, mengetahui tujuan, dan tahu bagaimana memaksimalkan hal-hal yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Mereka tidak diajarkan hal seperti itu oleh guru di sekolah maupun dosen di kampus. Berikut hal yang tidak diajarkan di sekolah mengenai produktivitas. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu mengelola konflik. Menjalani hidup dengan orang lain tentunya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita mendapati konflik dalam interaksi di lingkungan kita. Di kantor, sekolah, jalan, pasar, maupun di rumah sendiri pun konflik mungkin bisa terjadi. Hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat diprediksi dan kita harus siap untuk menyelesaikannya. Di sekolah maupun kampus, pengelolaan konflik tidak menjadi topik utama dalam pembelajaran. Karena fokus dari pembelajaran di kampus maupun sekolah adalah memberikan pembelajar terkait ilmu pengetahuan, sedangkan pengelolaan konflik merupakan suatu soft skill di mana kita perlu memiliki pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin baik juga kita mengelola konflik. Pengelolaan konflik yang baik akan menjadikan kita seseorang yang lebih produktif. Di mana ketika konflik bisa cepat teratasi, maka produktivitas pekerjaan akan segera kembali normal dan dapat memfokuskan diri untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Yang kedua yaitu kerjasama lebih baik dari kompetisi. Kompetisi kerja adalah persaingan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya yang bertujuan untuk menjadi lebih unggul daripada para pesaingnya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bekerja sama merupakan sebuah hal yang tidak buruk, bahkan merupakan ide yang brilian agar dapat menyatukan pemikiran antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan berkompetisi, bekerja sama memungkinkan kita untuk mencapai tujuan lebih cepat. Hal tersebut tidak dipelajari di sekolah maupun kampus karena di sekolah maupun kampus, kita diajari untuk menjadi individual yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain, karena apabila kamu lebih baik dibandingkan orang lain, maka kamu akan mendapatkan ranking yang lebih tinggi dan bahkan mendapatkan hadiah atas pencapaian tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun rencana keuangan. Hampir seluruh kegiatan yang kita lakukan membutuhkan uang, namun hal ini seringkali menjadi sumber masalah yang bisa menimbulkan permasalahan yang sangat besar. Ketika berada di bangku sekolah, setiap individu mendapatkan ilmu pelajaran yang berkaitan dengan keuangan seperti akuntansi, ekonomi dan matematika. Namun, menyusun rencana keuangan tidak pernah diajarkan di sekolah maupun kampus. Belajar menyusun keuangan menjadi hal yang penting dan akan sangat membantu untuk menunjang kehidupan yang lebih terencana dan terstruktur secara finansial. Yang keempat yaitu menentukan tujuan hidup yang bermakna. Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Di sekolah maupun kampus seringkali kita ditanyakan apa cita-cita kita. Namun, kita tidak pernah sekalipun ditanyai mengenai apa sebenarnya tujuan hidupmu. Proses mengenali tujuan hidup merupakan sebagai salah satu misteri terbesar dalam berkehidupan. Dalam perjalanannya, berbagai kejutan baik itu yang sesuai dengan ekspektasimu maupun yang tidak kamu sangka akan datang menghampiri. Tak jarang hal tersebut memunculkan dilema besar dalam diri, selayaknya harus memilih jalan dalam suatu persimpangan. Akibat hal tersebut, banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca tulisan mengenai tujuan hidup,
kutipan dari orang besar, dan juga buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup yang mungkin selama ini mereka cari. Ketika kamu sudah mengetahui tujuan akhir dari perjalanan hidupmu seperti apa, maka kamu akan berusaha untuk mencapai tujuan itu. Hal tersebut mengakibatkan kamu menjadi lebih produktif, dan membuat dirimu semangat, juga memiliki motivasi dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir yaitu membangun jejaring dan hubungan yang positif. Jejaring, yaitu orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita, sangat penting peranannya dalam membangun kesuksesan. Dengan memiliki jejaring yang luas, kesempatan untuk mendapat klien baru, bahkan pekerjaan baru menjadi hal yang mudah. Di sekolah maupun kampus, membangun sebuah jejaring dan hubungan yang positif tidak diajarkan oleh guru maupun dosen. Kita bisa mendapatkan ilmu mengenai jejaring dengan cara aktif bersosialisasi baik itu dengan teman, guru, dosen, maupun orang luar seperti pedagang dan lainnya. Membangun sebuah jejaring tidak dibatasi hanya dengan orang tertentu saja. Kita tidak akan pernah tahu, orang di sekitar kita memiliki masa depan yang seperti apa. Dengan kita berbuat baik dan membentuk sebuah hubungan yang positif, niscaya itu akan memberikan timbal balik yang setimpal di kemudian hari. Nah, gimana penjelasan dari Milo? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Milo kali ini, jangan lupa cek video Milo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Milo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.